Ada lagi yang salah kaprah juga, yaitu mengkurbani kepada orang lain atau mengkurbani kepada orang yang sudah meninggal. Kalau ulama banyak mengatakan mengkurbani orang lain silahkan, tapi bil idri, harus ada izinnya. Saya mengkurbani panjenengan, boleh. Kemudian untuk mengkurbani orang yang telah meninggal, dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab itu amat sangat jelas boleh. Wasiat atau tidak wasiat. Karena kurban kasodaqoh, seperti sedekah. Izin wasiat atau tidak, boleh kita bersedekah untuk orang tua kita yang telah meninggal. Sehingga tidak ada perbedaan. Akan tetapi menurut pendapat yang kedua, ditafsil. Auso aulam yusi. Wasiat ataukah tidak? Kalau orang tua, andaikan orang tua kita meninggal, jangan lupa nak, besok ibu kalau telah meninggal, mohon diakikoi. Kalau ada wasiat semacam itu, maka boleh dan sah. Kalau tidak ada wasiat, tidak sah. Tapi kalau pendapat yang dipilih dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan diwasiati atau tidak, karena udhiyah itu seperti sedekah, maka diperbolehkan dan sah mengkurbani almarhum almarhumah. Selanjutnya yang paling banyak terjadi adalah gaji atau memberikan ujroh kepada pemotong hewan, baik dengan kulitnya atau baik dengan kepalanya, bahkan ada yang menjualnya. Nah, di masyarakat amat sangat banyak terjadi semacam itu. Terus apa yang kita lakukan? Yang pertama, Nabi jelas melarang. Jangan sampai menjadikan ujroh bagi yang menyembelih. Jangan menjual. Kalau menjual fala udhiyalah, udhiyatalah, maka tidak ada kurban bagimu. Lah, ulama punya cara agar tidak terjadi penjualan secara langsung yang masuk dalam larangan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada bitasodduk, ya, solusinya kita sedekahkan dulu. Andaikan di situ ada fuqara masakin yang panitia, tidak apa-apa. Kita katakan kepadanya, Pak Muhammad, ini kami berikan ke panjenengan. Setelah itu kalau sudah milik utam, milik sudah sempurna, dia sudah mendapatkan itu dengan izin yang jelas, maka bi'ayyi tasarrufin, dengan apapun boleh dia lakukan. Dijual, disimpan, digoreng, boleh. Oleh karena itu terus dia dijual. Setelah itu dijual, disedekahkan lagi hasil penjualan ke masjid. Ini helah, ya, helah. Yang kedua, kulit juga sama. Kulit juga harus difungsikan. Kata Nabi, kulit bisa dibuat untuk bencana dan lain-lain. Usus juga begitu. Nah, itu nanti caranya dengan tamlik atau dengan memberikan hak milik sepenuhnya. Hak milik itu dalam muamalah bisa dengan dengan jual beli dan lain-lain. Bisa juga hak milik itu dengan cara tasadduk. Kalau bab ini hadaya, satu untuk dihadiahkan atau disedekahkan. Lanjutnya ada lagi yang banyak terjadi di masyarakat, kurban dengan menggunakan kimah atau uang tunai disamakan dengan pendapat ulama yang di bab zakat fitrah dengan uang, berarti kurban juga bisa dengan uang. Untuk masalah ini 400 tahun dulu sudah sering ditanyakan, bisa kita lihat, kita cek dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq. Itu ulama menjelaskan dengan sangat tegas bahwa amat beda antara membayar uang tunai kimah di saat zakat fitrah atau zakat mal, ya, dengan di saat udhiyah atau kurban. Titik fokusnya kurban itu satu, iraqatud dam, harus ada darah yang mengalir. Jadi gak bisa digantikan dengan uang.
Yang kedua, ada bulu-bulu yang setiap bulu itu berpahala satu kebaikan. Darah yang menghasilkan pahala, iroqoh, darah yang keluar, yang mengalir. Kemudian bulu-bulu yang bisa dihitung dengan pahala kebaikan itu tidak bisa tergantikan dengan uang. Makanya dalam kitab Bahur Ra'iq dengan jelas sudah 400 tahun dulu ulama mengatakan memberikan qimah uang sebagai ganti dari kurban, ya apalagi di saat pandemi semacam ini secara kukuh ulama mengatakan tidak diperbolehkan karena maknanya dua, ada iraqatud dam, ada jumlah bulu yang bikuli sya'ratin hasanah. Setiap helai bulu-bulu itu bernilai. Kalau uang tidak ada bulu dan tidak ada iraqahnya, tidak ada yang keluar darah ya. Selanjutnya nabung. Ini banyak juga menabung untuk berkorban. Ya kalau menabung diperbolehkan semampunya. Ya, dengan ditabung nanti di saat sudah terkumpul kemudian dibelikan hewan kurban. Ini banyak terjadi di masyarakat boleh. Tapi dengan konsensus tadi, dengan ketentuan sapi satu untuk 7 orang. Kalau nanti ada yang kadang hutang-hutangan. Untuk yang ini fulan dan fulan sampai 7 orang. Dengan nama-namanya. Padahal dia belum lunas. Oh ini dulu sifatnya hutang. Kurban ya boleh hutang, haji saja boleh hutang, umroh saja juga boleh hutang. Mekanisme semacam ini sebetulnya diperbolehkan. Itu hanya sebuah cara agar orang bisa mudah dan enak, enjoy di saat kadang tidak punya uang untuk berkurban. Bisa dengan patungan dan lain-lain. Akan tetapi ulama mengatakan berkurban kambing satu, ya, al-udhiyah bisyat afdol minal badanah wal baqaru li sab'in. Perbandingan pahala yang utama antara satu kambing ya, dengan urunan patungan membeli sapi. Kadang nilainya lebih besar membeli sapi. Itu lebih baik satu kambing. Dalam kitab Muhnil Muhtaj dinyatakan bahwa ada 2 hal yang menjadikan mengapa kambing satu kita beli lebih baik daripada patungan membeli satu sapi dari 7 orang. Karena ada infirad, ada sifat individu kita menyembelih sendiri. Kemudian aksaruddam, darahnya juga lebih banyak. Kalau kambingnya 7 lebih banyak daripada darahnya sapi satu. Oleh karena itu ulama mengatakan masih afdol satu kambing daripada patungan sapi 7. Untuk syiarnya masih baik sapi. Kalau syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah yang ditafsir oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, putra dari paman Nabi Sayyidina Abbas. Orang yang taqwal qulub, hatinya betul-betul bertakwa. Itu orang yang mayyu'addim syairallah. Di saat syiar Allah ada, di saat Idul Kurban, ya, dia yu'addim, membesarkan. Ahli tafsir lain mengatakan membaca takbir Allahu Akbar. Tapi beliau mengatakan yu'addim adalah membesarkan kurban. Secara syiar, kurban terbaik adalah kurban yang besar. Yaitu kurban unta, kemudian kurban sapi. Sehingga min haitsu syiar, dipandang dari syiarnya, Ibnu Abbas mengatakan lebih baik, lebih afdol berkurban sapi dan berkurban unta daripada berkurban kambing. Karena ayat wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Selanjutnya ada hewan-hewan yang sakit, yang maibah, sakit, yang dilarang untuk berkurban. Ada al-hayawan ghairul mujzi'ah anil udhiyah. Hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ada 4. Yang pertama al-aura. Hewan yang jalannya miring-miring karena matanya
PC atau matanya itu sakit. Dalam ketentuan kurban itu lam tunkis alhama. Penyakitnya jangan sampai mengurangi berat dan banyaknya daging. Di saat hewan itu kata Nabi aurok ya, maka matanya picit sehingga dia itu semakin kurus, jalannya miring-miring. Itu tidak boleh. Yang kedua, ada namanya arja pincang. Sehingga badan kalau besar dia tidak kuat, kurus dia. Ada namanya ajfa, yang sakit sampai kurus ya, itu otaknya itu ada yang sampai hilang di otaknya. Itu juga tidak boleh. Muh dia. Kemudian selanjutnya al-marid asyadid, hewan yang amat sangat sakit sekali, itu juga tidak boleh. Kalau untuk hewan yang dikebiri, dalam bahasa Arabnya namanya khosi, itu masih diperbolehkan karena tidak mengurangi besarnya daging yang dikebiri. Kalau kucing dikebiri semakin besar, itu tidak mengurangi. Ada lagi yang maktuul korni atau yang terpotong tanduknya, karena tanduk tidak ada orang yang makan tanduk. Yang penting dagingnya jangan sampai berkurang. Oleh karena itu di saat permasalahan fikih itu mengarah ke penyakit-penyakit yang dagingnya itu berkurang, maktuul uduni, terpotong telinganya, tidak boleh, nggak cukup dibuat kurban. Maktuul dzanabi, terpotong buntut atau ekornya, berkurang juga tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau sudah orang itu bernadar, dalam ulama fikih, ada orang nadar dengan maibah. Saya nadar dengan hewan ini spontannya gini, adanya begini. Adanya cacat begini, tapi saya ingin untuk berkurban. Saya nadar dengan hewan ini. Karena potensi nadar itu mewajibkan, maka sekalipun tidak cukup, menjadi cukup. Oleh karena itu, tetap pengorbanan bisa dilakukan di saat ada potensi nadar yang wajib, sehingga maibah cacat ini menjadi hal yang ditolerir dalam agama. Itu adalah merupakan beberapa aturan-aturan dari syariah, dari Al-Quran, hadis, dari ijma ulama, dan juga dari qiyas, dari beberapa kitab yang telah disepakati oleh ulama. Intinya kurban itu adalah merupakan udhiyah, kurban, nama dari hewan yang khusus, dengan penyembelihan yang khusus, di hari yang khusus yaitu hari kurban, kemudian dengan tujuan yang khusus yaitu taqarrub ila Allah, sehingga ada aturan-aturan dan tata cara. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, bisa berkurban dengan kurban yang sesuai dengan ketentuan, aturan dari Al-Quran dan dari Sang Nabi Muhammad SAW, serta dari mufakat masail yang banyak yang dimufakati oleh para ulama fikih. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.